إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Kaum muslimin yang ajumah rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbun fihima katsiran minan nas, as-sihha wal faragh. Dua nikmat yang kebanyakan manusia lupa kepadanya, apa itu? As-sihha, nikmat sehat, wal faragh, dan nikmat kesempatan. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan pengikut beliau yang istiqamah di jalannya. Ingat sabda beliau selalu, man shalla alayya wahida sallallahu alaihi asyara. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, kata Nabi, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan pula sebagai khatib saya berwasiat, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, suatu hari di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari sahabat yang mulia Anas bin Malik, beliau menunduk. Setelah beliau menunduk, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang membuat engkau tersenyum?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Telah turun kepadaku suatu surah." Surah apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan, beliau bersama malaikat Jibril melihat di dalam surga ada sebuah sungai, ada sebuah telaga yang disebut dengan Al-Kautsar. Inilah sungai yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka betapa bahagianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dikatakan kepadanya, "Inna a'tainaka al-kautsar." Sungguh kami telah memberikan kepadamu suatu nikmat yang banyak, yaitu Al-Kautsar. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam Al-Kautsar ini, di tepinya, di antara kedua tepinya terdapat banyak kubah-kubah, terdapat banyak kemah-kemah yang terbuat dari mutiara. Airnya lebih putih daripada susu. Ketika Rasulullah SAW menyentuhkan tanahnya lalu mengangkat tangannya, Rasulullah mencium baunya lebih harum dari minyak kasturi. Disinilah nanti umat Rasulullah SAW akan minum pada hari kiamat, di mana ketika umatnya minum tidak akan lagi merasakan haus untuk selamanya. Dan semoga kita dapat meminum airnya. Amin Allahumma amin. Tapi ternyata kata Rasulullah SAW, nanti di sana ada seseorang yang tidak dapat meminum airnya. Dia terusir dari telaga Al-Kautsar. Dia terusir dari telaga Al-Kautsar untuk meminum airnya.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mencintai umatnya, beliau mengatakan, kenapa dia diusir sedangkan dia adalah umatku? Maka dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak tahu apa yang telah dia perbuat sesudahmu. Jadi dia melakukan perbuatan yang tidak disyariatkan dalam ajaran Islam, maka dia terusir dari telaga Al-Kautsar. Makanya dalam suatu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang membuat suatu amalan falaisa 'alaihi amruna, tidak berdasarkan atas tuntunanku, perintahku, ajaranku, fahuwa raddun, maka amalan itu akan tertolak. Maka marilah kita mengamalkan suatu amalan yang memang disyariatkan dalam Islam. Di dalam Islam ada 4 sumber pokok dalam pendalilan, yaitu bersumber dari Al-Quran, bersumber dari sunnah atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersumber dari ijma', kesepakatan para ulama, bersumber dalam qiyas. Inilah 4 pokok sumber pendalilan atau sumber pengambilan hukum. Bahkan ada pengambilan hukum selain itu. Ada syar'man qablana, yaitu syariat Nabi terdahulu. Ada qaulus sahabah, perkataan sahabat. Bahkan Imam Malik menambahkan amalan penduduk Madinah dan sumber lainnya. Masa dalam sumber yang banyak itu kita melakukan amalan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka pantaslah orang tersebut diusir dari telaga Al-Kautsar. Dan semoga bukan kita orang yang terusir itu. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Al-Kautsar juga maknanya adalah nikmat yang banyak. Termasuk Al-Kautsar di dalamnya merupakan suatu nikmat yang banyak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diberikan oleh Allah nikmat yang banyak, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia Rasulullah bersama umat Islam semuanya memperoleh kemenangan di surga, yaitu memperoleh balasan, yaitu surga. Begitu juga kita. Allah telah memberikan kita nikmat yang banyak, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kekayaan harta, nikmat rezeki. Maka karena Allah telah memberikan itu kepada kita semua, Allah berfirman di ayat keduanya, "Fasalli", salatlah kalian, salatlah. Allah telah memberikan kita nikmat. Allah tidak minta banyak-banyak, Allah hanya minta kita salat saja. Untuk siapa? Li rabbika, hanya untuk Allah, tidak untuk yang lain. Bukan solat untuk dipuji, bukan solat untuk pamer, bukan solat untuk dikatakan orang soleh. Solat untuk Allah. Makanya dalam surah Al-Bayyinah Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Tidaklah kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kecuali mukhlishina, ikhlas lahuddin, ikhlas beribadah dalam agama ini, hunafa, agama yang lurus. Nabi Ibrahim alaihissalam, kita biasa mendengarkan kisahnya. Nabi Ibrahim tidak diberikan keturunan di usia tuanya, hingga beliau meminta terus kepada Allah, hingga Allah memberikan putra yang bernama Ismail. Apa yang terjadi ketika Nabi Ibrahim memiliki putra Ismail yang masih kecil? Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan Ismail. Setelah itu, apa yang terjadi? Ketika Nabi Ismail remaja, Nabi Ibrahim kembali diperintahkan kembali untuk menyembelih anaknya. Apakah Nabi Ibrahim menolak? Tidak, karena itu adalah perintah Allah. Sekarang kita tengok diri kita. Allah telah memberikan kita keturunan, di saat saudara-saudara kita yang lain diuji oleh Allah tidak diberikan keturunan. Allah tidak memerintahkan kita meninggalkan dia untuk beribadah. Allah tidak memerintahkan kita untuk menyembelihnya. Allah hanya memerintahkan kita fasalli, salatlah. Namun kita sungguh malas untuk salat. Padahal salat 5 waktu tidak lama, hanya sekitar 5 menit sampai 10 menit. Jarak antara subuh dan duhur begitu lama.
Zuhur ke asar begitu lama, asar ke maghrib juga begitu lama, bahkan yang paling lama isya sampai subuh. Masa belum juga termotivasi kita untuk salat. Salat dalam keadaan berdiri. Ketika tidak mampu, Allah memberikan keringanan, silahkan salat sambil duduk. Kalau tidak mampu juga, silahkan salat sambil berbaring. Tak mampu juga berbaring dengan isyarat. Tapi masih juga kita tidak mau, enggan untuk melaksanakan salat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, maka semoga dari khutbah yang singkat ini memotivasi kita untuk melaksanakan salat berjamaah, karena itu adalah rukun Islam, itu kewajiban kita. Yang pertama ditanya di akhirat nanti adalah salat. Kalau salatnya bagus, maka insya Allah yang lain juga dianggap bagus. Namun kalau salatnya tidak bagus, maka akan sangat susah. Fasalli li rabbika wanhar. Karena Allah telah memberikan kita nikmat yang banyak. Yang kedua, Allah memerintahkan kita untuk wanhar, untuk berkurban. Maka bersyukurlah, beruntunglah kita yang melaksanakan kurban kemarin. Adapun kita yang belum mampu untuk berkurban, semoga Allah mudahkan untuk berkurban di tahun berikutnya. Begitu mudah untuk berkurban. Kalau kita menabung 5.000 setiap hari, dikalikan 365 hari dalam setahun, insya Allah terkumpul 1.800.000. Kisaran seperti itu. Kalau kita menabung 5.000 setiap hari, 5.000 perak, maka dalam setahun bisa terkumpul kisaran 1.800.000 rupiah. Cukup untuk kurban sapi 7 orang di luar barbecue. Bahkan kalau kita menabung 10.000 setiap hari, dalam setahun 365 hari akan mencapai 3.650.000. Cukup untuk membeli kambing, diniatkan untuk sekeluarga. Lalu apa yang susah dari kurban ini? Allah telah memberikan kita nikmat yang banyak. Cukup 5.000 perak setiap hari, bahkan cukup 10.000 perak setiap hari, maka kita telah bisa melakukan syariat Islam, yaitu dengan berkurban. Maka kalau kita mau meminum telaga, meminum air dari telaga Al-Kautsar, maka laksanakanlah perintah Allah. Ingatlah, di telaga Al-Kautsar nanti ada begitu banyak wadah atau bejana-bejana untuk minum. Dikatakan bahwa Rasulullah SAW ditanya, berapa jumlah bejana untuk kita minum nanti di telaga Al-Kautsar? Rasulullah mengatakan, sebanyak bintang di langit. Masa sebegitu banyak bintang di langit, lebih banyak dari jumlah manusia, tidak ada satupun untuk kita? Maka kuncinya satu, yaitu mengamalkan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'd. Ingatlah selalu firman Allah di dalam Al-Quran, selalu dikatakan wa aqimis salat, wa aqimis salat, wa aqimis salat. Dirikan salat, dirikan salat, dirikan salat, wa atuz zakat, dan tunaikan zakat. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkus salat. Kata Nabi, sungguh bainar rajuli, jarak antara seseorang, wa bainash syirki wal kufri, dengan kesyirikan dan kekafiran, amalannya apa itu? Tarkus salat, dia meninggalkan salat. Maka orang-orang yang menjauhi salat, maka sungguh dia dekat dengan kesyirikan dan juga kekafiran. Maka semoga Allah menjadikan kita, anak keturunan kita, senantiasa menjaga salat sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka semoga kita senantiasa menjaga salat kita. Marilah kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbi ighfir
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من الصالحين رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد رب العالمين. قم الصلاة.